Topik pertama, lingkungan ekonomi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hardiansa, saya dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Di sini saya ada di salah satu rumah makan yang berlokasi di Jelutung, Jalan Lorong Kabupaten Bintang, yang mana saya di sini akan mewawancarai salah satu pemilik rumah makan di sini. Mari ikuti langkah saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan mewawancarai pemilik rumah makan Melati untuk salah satu memenuhi tugas kewirausahaan saya dengan dosen pengampu Rista Aldila Safitri MM. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Widi. Ibu Widi, ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu mendirikan atau menjalankan usaha rumah makan Melati ini, Bu? Kira-kira selama 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih Bu. 4 tahun. Selama 4 tahun itu, apakah ada masalah, Bu, yang Ibu alami selama 4 tahun itu, Bu? Masalahnya kan saya jualan sendirian, nggak ada karyawan. Jadi masalah itu kalau saya mau pergi-pergi susah, mau jadi tutup warung karena tidak ada karyawan yang jaga jualannya. Itu masalahnya itu, ya. Sendirian selama 4 tahun selama sendirian. 4 tahun, ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi jika terjadi kenaikan harga bahan baku itu? Saya mengatasi dengan belanjaan saya kurangi. Ya, seandainya saya beli ayam 6 kilo jadi 3 kilo atau 4 kilo gitu kan, dikurangi. Mungkin porsinya juga dikurangin. Dari Kira porsi gitu lah, iya. 50 orang 50 jadi 25. jadi 25, setengah dari Setengah dari jualan biasa. Iya. Terus bagaimana cara Ibu mengatasi ini kan warung Ibu di dalam lorong gitu, Bu? Iya. Strategi apa yang Ibu gunakan agar warung ini tetap ramai pengunjungnya itu, Bu? Kira-kira dengan harganya terjangkau dan mungkin dari mulut ke mulut, Iya. jadi orang mengetahui dari situlah. Mungkin saya jualan di suatu lorong, di lorong. Menu juga mungkin yang menarik Untuk atau promosinya, ya. untuk promosi dari mulut Dari ke mulut mulut, ke mulut. ya, mungkin harga yang cukup terjangkau Iya, gitu, Bu, saya ya? bilang begitu. Ya. Terima kasih bersama Ibu Widi yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, dari 3 permasalahan tadi dapat saya simpulkan bahwa rumah makan Melati ini perlu diterapkan sistem aplikasi pelanggan supaya pelanggan tidak menunggu lama sehingga pelayanan pelanggan cukup efektif, dan tetapi rumah makan ini belum menerapkan itu. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua dari permasalahan bahan baku. Menurut saya, cara pemilik usaha itu sudah efektif dengan mengurangi bahan baku dan tanpa mengurangi cita rasa dan tidak membuat pelanggan kecewa. Yang ketiga, dari permasalahan strategi, menurut saya rumah makan ini mempunyai strategi harga yang sangat terjangkau di kalangan masyarakat, pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Di tempat yang strategis, di lingkungan kos mahasiswa, pelajar, dan para pekerja yang tidak sempat untuk memasak, itu juga membuat warung tersebut ramai. Baik, itulah kesimpulan permasalahan analisis dari usaha rumah makan Melati ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kedua, lingkungan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi dan arus informasi yang cepat dewasa ini menyebabkan informasi tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini. Salah satunya adalah Supermarket Joy. Supermarket Joy adalah sebuah perusahaan bergerak dalam bidang penjualan barang-barang kebutuhan masyarakat, di mana konsep layanannya sendiri adalah self-service atau swalayan yang artinya melayani diri sendiri. Selain itu, Supermarket Joy menangani masalah penjualan barang dalam satuan kecil, dalam arti tidak menjual secara grosir atau partai. Adapun permasalahan yang ada pada sistem informasi pembelian dan penjualan barang di Supermarket Joy adalah sering terjadinya penumpukan barang atau kekosongan barang di gudang yang disebabkan
karena bagian gudang kesulitan menghitung stok barang, hampir setiap hari keluar masuk. Terjadi kekosongan barang di etalase yang disebabkan karena kurang adanya komunikasi antara bagian gudang dan bagian penjualan. Selain itu, juga masalah mengenai penyusunan laporan yang memakan waktu yang lama. Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh Supermarket Joy berkaitan dengan kesulitan untuk memperoleh informasi tentang data suatu barang dan transaksi yang telah dilakukan secara tepat dan akurat. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cara dikembangkannya sistem informasi pembelian dan penjualan barang berbasis komputer yang diharapkan akan membantu dalam pengolahan data dan informasi secara cepat dan akurat. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah di atas adalah dengan menganalisis kebutuhan, pembelian, dan penjualan barang di Supermarket Joy. Dari hasil analisa tersebut, dilakukan perancangan data dengan menggunakan pemodelan Entity Relationship Diagram dan perancangan proses dengan konsep diagram dan aliran data. Sistem informasi yang dibuat diimplementasikan dengan menggunakan Visual Fox Pro versi 10. Dari pengembangan informasi ini, setelah diuji cobakan di supermarket tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komputerisasi, sistem pembelian dan penjualan barang sangat membantu bagian tersebut dalam pengorganisasian data-data, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan dapat tersedia dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan yang saya lakukan di dalam video lingkungan bisnis kewirausahaan ini,